Oke, kita jumpa lagi di channel Rom saja. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai hal terpenting untuk perlindungan sebuah mesin. Yang kita tahu, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa di new normal ini semua orang sibuk menggunakan masker. Nah, tentunya kalau boleh saya informasikan, sebenarnya untuk mobil pun itu sudah lama menggunakan masker. Jadi jangan salah, jangan cuma manusia menggunakan masker, mobil pun dari dulu udah menggunakan masker untuk melindungi mesin biar udara kotor, udara yang terkontaminasi itu tidak masuk ke dalam mesin. Begitupun fungsi masker di tubuh kita untuk melindungi udara kotor ini biar tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Begitupun juga mesin. Nah, namun pertanyaannya, masker mobil itu yang mana yang disebut dengan masker mobil? Nah, kalau saya informasikan sebenarnya inilah masker mobil, yaitu saringan udara ataupun air cleaner. Nah, kita akan coba lihat seperti apa cara membukanya untuk melihat masker yang ada pada mobil. Ya, cukup mudah. Di sini ada semacam untuk bukaannya ya. Ada klemnya, ada 3 klem di sini. Ya, tinggal dibuka saja, ada 3 klem. Mengunci masing-masing posisinya dan tinggal ditarik saja sebenarnya. Nah, ketika ditarik, inilah yang saya sebut di awal adalah masker. Jadi sebenarnya untuk mobil dia udah pakai masker dari dulunya, bukan seperti manusia baru-baru ini aja pakai masker. Nah, perlu pertanyaan, gimana sih cara membersihkan masker ataupun saringan udara yang benar? Di luaran kalau saya perhatikan ada beberapa yang kurang tepat, yaitu cara membersihkannya dari sisi luar ke arah dalam. Ini nggak boleh dengan menyemprotkan angin ya yang bertekanan seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena udara masuk dari luar ke dalam melewati celah-celah ini. Kalau Anda semprot dari luar ke dalam, ya otomatis yang tadinya nempel di sini tambah masuk. Lalu bagaimana yang benar? Adalah Anda semprotkan dari bagian dalam ya, dengan air gun ataupun tekanan angin tenaga, Anda masukkan ke dalam lalu semprot ke arah luar, sehingga yang tadinya masuk ditekan dari dalam keluar, dia akan kembali ke luar. Itu yang cara yang benarnya. Jadi kalau ada di luaran teman-teman melihat membersihkannya seperti ini, nah itu udah nggak boleh, itu artinya salah, menyalahi prosedur. Yang benar adalah dari bagian dalam semprot ke arah luar. Terus ada lagi, kenapa? Setelah dibersihkan juga ada ketentuan jangan terlalu sering dibersihkan. Kenapa? Kalau sering dibersihkan, otomatis pori-pori yang ada di saringan ini akan bertambah besar. Kalau bertambah besar, yang tadinya kotoran halus masih bisa tersaring, sekarang kotoran tersebut makan bisa nyeplos, bisa terhisap karena pori-porinya bertambah besar, terhisap masuk ke dalam mesin. Akibatnya apa? Untuk kondisi debu halus tersebut akan bergesekan dengan piston, dengan dinding silinder. Anda tahu untuk kecepatan naik turun piston per menitnya bisa sampai dengan 2.500 bahkan sampai 3.000 putaran mesin RPM. Anda bisa bayangkan seberapa cepatnya. Nah, justru dengan kondisi udara yang kotor, dia akan seolah-olah akan menjadi amplas yang sangat halus bagi mesin, sehingga akan mengikis permukaan piston dan permukaan silindernya. Sehingga nggak heran kalau teman-teman melihat kondisi knalpot kok asapnya keluarnya warna putih. Itu adalah oli yang terbakar. Kenapa? Karena saringan udaranya nggak dirawat. Salah satu penyebab terjadinya pengikisan pada dinding piston dan menyebabkan gas pembakaran yang seharusnya keluar lewat atas, tapi dia akan terdorong ke bawah mesin, membakar oli-oli yang ada di dalam mesin, sehingga nggak heran kalau knalpotnya atau mufflernya keluar asap berwarna putih. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga like and comment. Jadi ketika nanti ada yang terbaru, teman-teman bisa dapat segera tahu update-nya.
Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.